Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak di sini dalam pembelajaran matematika kelas 12, matematika wajib. Oke, kita masih bicara di bab dimensi 3. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kedudukan dari ketiga objek geometri. Nah, selanjutnya dalam pertemuan kali ini kita akan membahas konsep jarak. Oke, sekarang kita masuk ke konsep jarak. Tentu kalian sudah sering mendengar kata jarak, dan ini sudah kalian ajarkan. Kalian sudah belajar jarak ini dari SD, SMP juga pernah. Kelas 10, kelas 11 juga pasti pernah disinggung masalah jarak. Nah, di sini Pak berikan ilustrasi bagaimana konsep jarak itu. Misalkan di sini kita ada dua kota, misalkan. Di sini ada kota A, kemudian di sini ada kota B. Jadi ada dua kota yang terpisah, kota A, kota B. Kemudian di sini ada beberapa lintasan dari kota A menuju kota B. Misalkan ini lintasan pertama bentuknya seperti ini. Misalkan ini sebuah jalan. Itu jalan yang pertama. Kemudian berikutnya ada jalan yang kedua, misalkan dia lewat sini. Nah, ini misalkan jalan yang kedua. Kemudian ada jalan yang ketiga, misalkan ke sini dia. Nah, jalan ketiga. Kemudian ada jalan yang tambahkan lagi satu jalan, misalkan jalan yang keempat. Tentu kalian sudah tahu di antara empat jalan ini yang manakah yang dinamakan jarak dari kota A ke kota B. Yang namanya jarak itu adalah panjang lintasan. Nah, sekarang masalahnya lintasan yang mana? Yang dinamakan jarak itu adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan dua objek. Nah, tentu kalian bisa mengamati dari jalan 1, 2, 3, dan 4 yang mana lintasan yang paling pendek yang menghubungkan kota A dengan kota B. Tentu kalian bisa dengan mudah menjawabnya adalah lintasan yang nomor 4. Nah, lintasan nomor 4 inilah yang dinamakan dengan jarak. Jadi apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan dua objek. Ini tentu kalian harus garis bawahi apa itu pengertian jarak. Ya, jadi di antara ilustrasi yang Pak berikan tadi, jarak dari kota A ke kota B adalah panjang lintasan yang nomor 4. Jadi berapa panjangnya, itu yang namanya jarak. Memang dari lintasan 1 dia bisa ya sampai ke B, lintasan kedua juga bisa, tapi kita cari yang paling pendek. Oke, tadi itu definisi dari konsep jarak. Nah, sekarang pada perhitungan matematika, konsep jarak ini sangat erat kaitannya dengan teorema Pythagoras. Tentu kalian masih ingat bagaimana konsep dari teorema Pythagoras. Nah, konsep Pythagoras ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Misalkan di sini siku-siku, berikan segitiga A, B, C. Nanti bisa saja penamaan segitiganya K, L, M, P, Q, R, tergantung soalnya nanti. Nah, sisi yang paling panjang di sini adalah BC. Dia berada di depan sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat. Jadi sisi BC itu disebut dengan sisi miring. Sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang.
dia letaknya selalu di depan sudut 90 derajat di depan. Nanti bisa saja gambarnya diputar nanti. Jadi kalian biar tidak bingung, sisi miring itu selalu letaknya di depan sudut 90 derajat. Sementara sisi yang lain ini disebut dengan sisi tegak. Ini juga sama, sisi tegak. Atau sering juga disebut dengan sisi siku-siku. Nah, bagaimana hubungan antara ketiga sisi ini pada segitiga siku-siku? Tentu kalian masih ingat, itu berlaku teorema Pythagoras. Nah, dalam hal ini misalkan sekarang sisi terpanjangnya ini adalah BC, itu letaknya ada di depan A. Kemudian sisi AB terletak di depannya sudut C, kemudian sisi AC letaknya di depan sudut B. Nah, ini akan berlaku sisi miring kuadrat itu akan sama dengan sisi tegak kuadratkan ditambah sisi tegak yang lagi satu. Ini biar kalian tidak bingung dengan istilahnya, soalnya nanti di soal huruf-huruf ini adalah berbeda-beda. Ada bisa pakai PQR, bisa pakai KLM, ada pakai ABC, menyesuaikan dengan soal. Jadi konsepnya seperti ini. Miring kuadrat sama dengan tegak kuadrat ditambah tegak kuadrat. Atau kalau kita aplikasikan di sini, miringnya adalah BC. Berarti BC kuadrat akan sama dengan sisi tegaknya itu ada dua. Yang pertama adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke, seperti itu nanti. Nanti bisa saja huruf ini diganti sesuai dengan soalnya masing-masing. Oke, untuk lebih jelas terkait dengan teorema Pythagoras, di sini Pak akan berikan contohnya. Oke, misalkan yang pertama diberikan segitiga siku-siku. Misalkan di sini A, B, C, misalkan begitu. Terus di sini misalkan diberikan panjangnya adalah anggap saja 6 cm. Kemudian panjangnya BC itu misalkan 8 cm. Seperti itu misalkan. Sekarang yang ditanya adalah berapakah panjang dari sisi AC. Oke. Sekarang perhatikan di sini. Yang kita tentukan terlebih dahulu mana sisi miring. Itu wajib kalian tahu, yang dari segitiga ini yang manakah sisi miring. Seperti yang Pak katakan tadi, sisi miring itu selalu letaknya di depan sudut 90 derajat. Nah, di sini sudut 90 derajat diberi tanda seperti ini, siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah di depan titik sudut B. Nah, inilah sisi miringnya. Ini sisi miring AC. Ini sisi miring. Nah, sekarang di soal yang ditanya adalah panjang AC. Berarti kita mencari panjang sisi miring. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang Pak sampaikan tadi, di mana miring kuadrat sama dengan tegak kuadrat ditambah tegak kuadrat. Atau langsung saja kita pakai hurufnya miring kuadrat. Nah, yang miring itu adalah AC. Berarti AC kuadrat sama dengan sisi tegak ditambah sisi tegak. Sisi tegaknya AB dan BC. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan, masukkan keterangan dari soal yang sudah diketahui. Nah, di sini AC belum diketahui, kita biarkan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB. Oke, di sini kita sudah mengetahui AB-nya adalah 6 cm. Oke, kita tuliskan angkanya saja, 6 kuadrat. Kemudian ditambahkan BC. Di sini BC-nya 8 cm. Kita tuliskan 8 kuadrat. Kita lanjutkan lagi, AC-nya kita belum tahu, tuliskan lagi AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Ini tentu kalian sudah tahu, 6 kuadrat, 6 kali 6 itu hasilnya adalah 36. Oke. Kemudian ditambah 8 kuadrat, 8 kali 8 64.
Kita lanjutkan lagi, AC kuadrat sama dengan, kita jumlahkan 36 ditambah 64. Ternyata hasilnya adalah 100. Oke, AC kuadrat sama dengan 100. Sekarang diminta adalah berapa panjang AC. Di kuadratnya kita akarkan, sehingga AC itu akan sama dengan kuadratnya, dia berubah menjadi akar 100. Tentu kalian masih ingat berapa akar 100. Ini pelajaran SD dan SMP. Akar 100 itu hasilnya adalah 10. Jadi kita sudah selesai mencari AC, sehingga kesimpulannya berapakah panjang AC? Panjang AC adalah 10, satuannya adalah sentimeter. Jadi panjang AC sama dengan 10 cm. Itu untuk nomor 1. Sekarang Pak berikan lagi biar lebih jelas contoh yang kedua. Diberikan segitiga seperti ini misalnya. PQR. Sekarang gambarnya dirubah posisinya. Terus seandainya diketahui di sini 13 cm. Kemudian yang di sini misalkan 5 cm. Berapakah panjang dari PR? Oke. Kalian bisa memperhatikan ini. Nah, sekarang langkah pertama yang kalian lakukan adalah menentukan yang manakah sisi miring. Nah, sesuai yang Pak katakan tadi, sisi miring itu letaknya selalu di depan sudut 90 derajat. Perhatikan pada contoh nomor 2, sudut 90 derajatnya itu di R. Ini sudut 90 derajat. Berarti otomatis sisi di depan sudut R itu adalah sisi miring. Berarti ya, sisi miringnya ini adalah PQ. Ini sisi miring. Jadi dari soal kita mengetahui sisi miringnya adalah 13 cm. Nah, sekarang yang ditanya adalah PR. Berarti PR dan QR ini adalah sisi tegaknya. Sekarang bagaimana cara mencari PR? Nah, rumusnya dibalik sekarang. Kalau sebelumnya pada soal nomor 1 yang dicari adalah sisi miring, itu rumusnya ditambahkan. Nah, sekarang kalau bukan mencari sisi miring berarti dikurangkan. Langsung saja di sini. Untuk mencari PR kuadrat itu akan sama dengan sisi miring dikurangi sisi yang lagi sakit. Jadi itu kalau kita tidak mencari sisi miring. Jika sisi miringnya diketahui, berarti untuk mencari sisi yang lainnya, sisi miringnya adalah PQ di sini. PQ kuadrat dikurangi sisi yang lagi satu. Sisi lagi satunya itu adalah QR. Ya, seperti itu. Langkahnya dilanjutkan sama seperti tadi. Yang diketahui kita tuliskan, yang belum diketahui kita biarkan. Nah, di sini PR-nya belum diketahui, tetap kita tuliskan PR kuadrat sama dengan PQ. PQ-nya adalah sisi miring itu 13. Oke, berarti 13 kuadrat dikurangi QR. QR-nya 5 cm, berarti 5 kuadrat. Oke. Kita lanjutkan, kita proses, kita kuadratkan. PR kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 13 kali 13, nanti kalian dapatkan hasilnya adalah 169. Kemudian kita kurangin dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat, 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Oke. Selanjutnya PR kuadrat sama dengan, ya kita kurangkan 169 dikurangi 25, hasilnya adalah 144. Oke, itu baru kita dapatkan PR kuadratnya. Sekarang kita hilangkan kuadratnya. Jadi PR itu akan sama dengan kuadrat, dia pindah menjadi akar. Di akar 144.
Berapakah akar dari 144? Berapa kali berapa hasilnya 144? Nah, ternyata hasilnya adalah 12. Nanti kalian bisa buktikan sendiri apakah 12 kali 12 hasilnya 144. Nah, itulah jawabannya. Jadi di sini kita temukan PR hasilnya adalah 12. Jadi panjang PR itu sama dengan 12 cm. Oke, sekarang kita konsep jarak yang tadi kita terapkan di dimensi 3. Nah, sebelum kita masuk ke bangun ruang, contohnya misalkan kubus, sekarang Pak jelaskan dulu di bentuk persegi, konsep jarak di bentuk persegi. Langsung saja Pak pada contoh. Misalkan nomor 1, diberikan sebuah persegi. Ya, misalkan perseginya adalah ABCD misalkan. Kemudian diketahui panjang rusuk dari atau panjang sisi dari suatu persegi misalkan saja 8 cm. Jadi semua sisi ini panjangnya adalah 8 cm. Kemudian sekarang yang ditanyakan, tentukan jarak. Nah, sekarang kita masuk ke konsep jarak. Contoh yang A, jarak dari A ke C. Nah, kita langsung jawab di sini. Diberikan persegi seperti itu, ABCD, panjang rusuknya 8 cm. Kemudian yang poin A, kita disuruh mencari jarak dari titik A ke titik C. Nah, seperti yang Pak jelaskan tadi, jarak itu adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan dua objek. Nah, di sini kita fokus ke titik A dan titik C. Di sini ada titik A, di sini ada titik C. Yang manakah jarak dari A ke C? Itu adalah cari garis yang terpendek yang menghubungkan A dengan C. Otomatis garisnya itu adalah garis lurus. Jadi kita buat garis lurus dari A ke C. Itulah. Jadi perhatikan garis biru ini, kita akan mencari berapa panjang garis biru itu. Itu yang namanya jarak A ke C. Tentu kita bisa menggunakan konsep Pythagoras yang tadi. Kita lihat segitiga siku-siku. A, B, C itu boleh, atau kalian mau pakai A, D, C juga bisa. Terserah kalian mau pakai yang mana. Ya, di sini Pak berikan contohnya, kita bisa menggunakan segitiga A, B, C. Di mana pada persegi itu sudutnya adalah 90 derajat. Oke. Jadi ABC ini adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada di titik B. Tentu karena yang ditanya adalah jarak A ke C, AC ini adalah sisi miring karena dia letaknya di depan sudut 90 derajat. Jadi AC ini sisi miring. Sehingga kita gunakan rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari sisi yang lainnya. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. AC kuadrat sama dengan AB. AB pada soal diketahui dia 8 cm, jadi 8 kuadrat. Kemudian ditambahkan dengan BC. BC pada gambar itu adalah 8 cm juga, 8 kuadrat. Lanjutkan AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu hasilnya adalah 64. Begitu juga dengan yang di belakang hasilnya 64. Kita lanjutkan lagi, AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 64 hasilnya adalah 128. Oke, nah sekarang kita mencari panjang AC. Berapa panjang AC? AC sama dengan akar dari 100
28. Oke, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa mencari akar 128. Ternyata tidak ada bilangan bulat yang hasilnya berapa kali berapa, hasilnya 128. Nah, disinilah kita bisa sederhanakan bentuk ini, akar 128. Kita coba 128 kita bagi 2 dulu. 128 dibagi 2 ternyata hasilnya adalah 64 kali 2. Nah, 64 di sini adalah bilangan kuadrat, jadi bisa kita akarkan. Sehingga 128 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 64 kali 2. Oke, seperti itu. Ini sudah kalian pelajarin di kelas 10 semester 1 atau di kelas 9 di SMP juga kalian sudah pernah belajar menyederhanakan bentuk akar. Jadi kalian mantapkan lagi di sana. Oke, jadi 128 itu sama dengan 64 kali 2. Berarti dari sini kita mendapatkan AC sama dengan akar 64 itu adalah 8. Jadi 64 ini keluar dari akarnya, dia menjadi 8. Sementara yang di belakang akar 2 itu tidak bisa kita hitung. Kita biarkan hasilnya akar 2. Sehingga panjang AC adalah 8 akar 2. Karena di sini satuannya cm, ya langsung kita isikan cm. Oke, seperti itu jika ditanya jarak A ke C. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Pak berikan contoh yang B. Tadi yang A, jarak A ke C. Sekarang yang B. Misalkan di sini ada titik tambahan ya. Anggap saja di sini ada titik E. Titik E itu adalah pertengahan dari C dan D, di tengah-tengahnya. Jadi di sini ada tambahan titik E. Sekarang yang ditanya adalah jarak dari A ke E. Oke, A ke E. Kalian bisa perhatikan, yang namanya jarak dari A ke E, kita tinggal tarik garis dari A ke E, garis lurus. Oke, kita langsung saja selesaikan. Jarak A ke E kita tarik garis lurus. Oke, itu. Jadi jarak dari A ke E adalah panjang dari garis merah ini. Nah, sekarang tugas kita mencari panjang dari garis merah itu, AE. Nah, sekarang perhatikan, langkahnya sama dengan yang tadi. Kita cari segitiga siku-sikunya yang menghubungkan A dengan E. Sekarang kita perhatikan mana segitiga siku-sikunya. Tentu kalian bisa menemukan segitiga siku-sikunya adalah A, B, E. Dia siku-siku di titik D. Seperti itu. A, D, E. Biar kalian tidak bingung, kita gambar ulang segitiga ADE di sebelah sini. Kita akan gambarkan ulang segitiga ADE. A, D, E. Oke. Sekarang tugas kita adalah mencari AE. Tapi sebelumnya kita data dulu sisi mana saja yang sudah diketahui panjangnya. Di sini AD. AD adalah sisi dari persegi. Panjangnya pasti dia 8 cm. Kita isikan di sini 8 cm. Kemudian selanjutnya adalah DE. Perhatikan DE. Apa hubungan DE dengan DC? Tadi di soal diketahui adalah titik E itu pertengahan antara D dan C. Karena D ke C itu panjangnya adalah 8 cm, berarti dari D ke E itu adalah setengahnya. Berarti kita bisa mengetahui panjang DE itu adalah 4 cm. Nah, setelah sampai sini lengkap sudah datanya. Jadi segitiga siku-siku. Kemudian yang ditanyakan adalah AE. AE itu letaknya di depan sudut siku-siku. Otomatis AE ini adalah sisi miring. AE adalah sisi miring. Otomatis kita bisa menggunakan rumus yang tadi, penjumlahan dari kedua sisi yang lain. Langsung saja kita selesaikan. AE kuadrat
AE kuadrat sama dengan sisi tegak yang lain dijumlahkan, yaitu AD kuadrat ditambah dengan DE. Oke, DE kuadrat. AE kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DE kuadrat. AE-nya kita belum ketahui, kita tetap tuliskan AE kuadrat sama dengan AD. Nah, di sini sudah kita ketahui AD panjangnya 8 cm. Di 8 kuadrat. Oke. Kemudian ditambahkan dengan DE. DE di sini sudah kita ketahui panjangnya 4. Di 4 kuadrat. Kita lanjutkan lagi. AE kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64. Ditambahkan dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Oke, 16. Nah, sekarang kita jumlahkan. AE kuadrat sama dengan 64 ditambah 16 hasilnya adalah 80. Oke, 80. Nah, sekarang langkahnya sama dengan contoh yang poin A tadi. 80 kita akarkan. Di AE sama dengan akar 80. Sekarang tugas kalian mencari berapa akar dari 80. Berapa kali berapa hasilnya 80. Ternyata setelah kita cari tidak ada hasilnya, jadi terpaksa kita sederhanakan akar 80 ini. Coba kita bagi 2. 80 bagi 2 itu hasilnya 40 kali 2. Ya, 80 itu adalah 40 kali 2. 40-nya ini bukan bilangan kuadrat, jadi kita jangan dibagi 2. Sekarang coba kita bagi 3. 80 bagi 3 tidak bisa, berarti jangan bagi 3. Sekarang bagi 4 dulu. 80 bagi 4. 80 bagi 4 hasilnya adalah 20. 20 juga bukan bilangan kuadrat. Nah, coba sekarang kita bagi 5. 80 bagi 5 hasilnya adalah 16. Nah, 16 ini adalah bilangan kuadrat. Jadi, kita sederhanakan 80 ini menjadi akar di 80 bagi 5 tadi hasilnya 16. Jadi 16 kali 5. Oke. Karena di sini 16-nya adalah bilangan kuadrat, bisa diakarkan. Oke, kita lanjutkan. AE sama dengan akar dari 16 itu adalah 4. Jadi 16-nya keluar, dia menjadi 4. Sementara 5-nya tidak bisa diakarkan, berarti dia tetap di dalam akar. Hasilnya adalah 4 akar 5. Nah, jadi sini kita mendapatkan hasil dari AE. Jadi panjang AE itu adalah 4 akar 5 cm. Oke. Sekian dulu yang dapat Pak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Apabila nanti ada hal-hal yang masih bingung atau masih kurang jelas, kita akan diskusikan lebih lanjut. Untuk itu, Pak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.